Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang progres pencairan bantuan PKH BPNT sudah mencapai 85%. Turun surat dari Kemensos untuk PT Pos Indonesia. Apakah KPN Pos akan cair juga bansosnya? Benarkah BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 akan cair di bulan ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang progres pencairan bantuan PKH BPNT sudah mencapai 85%. Turun surat dari Kemensos untuk PT Pos Indonesia. Apakah KPN Pos akan cair juga bansosnya? Benarkah BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 akan cair di bulan ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Langsung saja informasi yang pertama terkait dengan progres pencairan bantuan PKH BPNT sudah mencapai 85%. Turun surat dari Kemensos untuk PT Pos Indonesia. Apakah KPN Pos akan cair juga bansosnya? Hal tersebut menyusul adanya surat dari Kemensos yang turun untuk pihak PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Di mana surat tersebut berbunyi seperti ini. Berdasarkan pemantauan realisasi penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH tahap 2. Nah, kalau yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia untuk tahap kedua itu alokasi April, Mei, dan Juni tahun 2024 ya sahabat YouTube. Per tanggal 31 Mei tahun 2024 sebesar 89,40%. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi realisasinya untuk bantuan PKH yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia untuk alokasi April, Mei, Juni itu sudah mencapai 89,41%. Oleh sebab itu, dari pihak Kemensos menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merujuk realisasi penyaluran PKH Bansos PKH tersebut di atas belum optimal. Jadi masih belum 100%. Sehingga pihak Kemensos menganggap realisasi penyalurannya masih belum optimal ya sahabat itu. Yang kedua, sesuai Kepdirjen nomor 8-00.00.01-1-2024 PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial melibatkan dinas sosial setempat. Jadi pihak PT Pos Indonesia itu harus berkoordinasi dengan pihak dinas sosial di masing-masing wilayah terkait dengan penyaluran bantuan sosial PKH maupun bantuan sosial BPNT ya sahabat itu. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk mengoptimalkan realisasi penyaluran bansos tahap 2 tahun 2024 dan penyaluran berikutnya agar PT Pos melibatkan secara aktif SDM PKH di setiap lokasi penyaluran. Nah, jadi saya rasa surat ini merupakan sebuah surat bisa dikatakan himbauan ataupun teguran. Karena realisasi penyaluran di PT Pos Indonesia itu masih belum optimal, yang hanya mencapai 89,41%. Dari pihak Kemensos meminta pihak PT Pos Indonesia itu untuk melibatkan SDM PKH di setiap penyaluran ya sahabat YouTube. Dan penyaluran ini bukan hanya berlaku untuk tahap kedua alokasi April, Mei, Juni, tapi untuk di tahap-tahap berikutnya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Direktur Jaminan Sosial Bapak Faisal. Nah, jadi
surat yang turun ini, jadi kesimpulannya bukanlah terkait dengan pencairan bantuan sosial yang akan segera dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia kepada para KPM yang proses pencairannya lewat PT Pos Indonesia. Namun lebih pada mengingatkan kepada pihak PT Pos Indonesia agar di penyaluran-penyaluran berikutnya itu realisasinya bisa optimal, maka pihak PT Pos Indonesia dihimbau agar melibatkan Dinas Sosial maupun SDM PKH di masing-masing wilayah. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, jadi ini bukan terkait dengan penyaluran bansos untuk KPM Pos yang akan segera dilakukan. Sedangkan untuk penyaluran bantuan sosial yang di PT Pos Indonesia yang akan diterima oleh para KPM, tentu nanti untuk alokasi tahap ketiganya, yaitu bulan Juli, Agustus, September ya sahabat YouTube. Saat ini kan masih bulan Juni, jadi waktunya masih cukup agak panjang ya untuk penyaluran berikutnya di PT Pos Indonesia. Kalau sesuai prediksi dari kami, kemungkinan besar nanti akan disalurkan di bulan Agustus ya sahabat YouTube, dan kemungkinan paling lambat ya di bulan Septembernya. Namun apabila ada proses percepatan, mungkin dari pihak pemerintah ada proses percepatan, maka biasanya akan dilakukan di akhir bulan Julinya ya sahabat YouTube. Karena mulai dari awal bulan Juli hingga pertengahan itu biasanya proses penyiapan data, penghimpunan data yang dilakukan oleh pihak Pusdatin terkait dengan hasil verifikasi kelayakan BNBA penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Jadi untuk di awal hingga pertengahan hingga akhir bulan Juli itu adalah proses pengolahan data ya sahabat YouTube. Mulai dari penyiapan data, proses cek rekening, evaluasi komponen dan lain sebagainya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Jadi buat para KPM yang proses pencairannya lewat PT Pos Indonesia tidak perlu berharap di waktu dekat ini ada pencairan bansos PKH maupun BPNT. Insya Allah untuk tahap ketiganya yaitu tadi di bulan Agustus atau kalau tidak di bulan September atau paling cepat ya di akhir bulan Julinya. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan di hari ini pun proses pencairan bantuan PKH BPNT yang lewat kartu KKS itu masih terus dilakukan. Terbukti di KKS Bank BNI terbitan tahun 2021 di hari ini di tanggal 7 Juni tahun 2024 daerah Surabaya, Jawa Timur ini ada yang masuk saldo sebesar Rp400.000-nya. Jadi buat para KPM yang hingga saat ini masih belum cair bantuannya, perbanyak berdoa semoga masih ada rezeki di pencairan kali ini. Apalagi kalau ngecek di website resminya yaitu cekbansos.kemensos.go.id bahwasanya periode salurnya sudah berubah yaitu sembako Mei Juni tahun 2024. Ini kemungkinan besar masih bisa dicairkan meskipun saat ini dicek masih zonk ya sahabat YouTube. Atau kalau ingin lebih pastinya lagi bisa cek di operator 6NG yang ada di desa. Kalau keterangan SP2D-nya itu sudah SI maka insya Allah akan segera dicairkan. Namun kalau di 6NG ataupun di cek bansos itu periode salurnya adalah periode salur yang lama yaitu April tahun 2024. Nah ini menjadi tanda tanya besar apakah bakalan dicairkan atau tidak. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan benarkah BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 akan cair di bulan ini. Sudah banyak berbagai macam prediksi yang disampaikan di media-media sosial baik itu di YouTube maupun di Facebook terkait dengan pencairan BLT mitigasi resiko pangan ini. Kalau merujuk informasi yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga, ketika sidang sengketa Pilpres di beberapa waktu yang lalu, beliau menyampaikan bahwasanya BLT mitigasi resiko pangan sasarannya adalah 18,8 juta KPM, yaitu penerima kartu sembako atau bantuan BPNT. Sumber datanya berasal dari data DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian besar manfaatnya adalah Rp200.000 per bulan. Durasinya adalah 3 bulan yaitu April hingga Juni tahun 2024. Penyelenggaranya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia dan estimasi kebutuhan anggaran sekitar 11,3 triliun rupiah. Itu yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian di beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau melihat durasinya yaitu April hingga Juni tahun 2024, maka bisa dilogikakan proses pencairannya ya dari bulan April hingga bulan Juni tahun 2024.
Namun nyatanya di bulan April hingga Mei tidak ada penyaluran untuk BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000. Oleh sebab itu, besar harapan kita semua di bulan Juni ini bisa disalurkan ya sahabat YouTube. Namun informasi yang kita terima terakhir dari pihak Kementerian Perekonomian untuk BLT mitigasi risiko pangan ini masih melihat postur APBN. Kira-kira cocoknya dicairkan di waktu kapan. Jadi buat para KPM bisa kita sarankan untuk BLT mitigasi risiko pangan ini jangan terlalu diharapkan cair di bulan ini ya sahabat YouTube. Kalau misalkan memang benar-benar cair di bulan ini, ya kita ucap syukur alhamdulillahirobbilalamin. Namun apabila tidak dicairkan di bulan ini, para KPM tidak perlu kecewa ya, karena seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bantuan yang bersifat reguler maupun non-reguler lainnya itu sudah banyak yang dicairkan. Mulai dari bantuan PKH, BPNT, PIP, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Oleh sebab itu, buat para KPM, untuk BLT mitigasi risiko pangan, jangan terlalu diharapkan untuk bisa cair di bulan ini. Mas, apakah nanti bakalan dicairkan atau tidak? Entah bulan ini atau terserah kapan. Ya, itu kita tunggu saja informasi resmi nanti lebih lanjut dari pihak pemerintahnya, yaitu dari pihak Menko Perekonomiannya ya, sahabat YouTube. Jadi kita tunggu saja informasi resminya dari pemerintah. Yang jelas ketika BLT mitigasi risiko pangan ini tidak jadi dicairkan, besar harapan kita dari pihak pemerintah ada klarifikasi terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan ini agar 18,8 juta KPM ini tidak menunggu-nunggu pencairannya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.